berdasarkan lagi-lagi data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan ini ada potensi kalau peningkatan biaya perawatan ini akan naik hingga 13,6% gitu, melebihi inflasi Indonesia bahkan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa biaya layanan ini mungkin bukan merupakan dari lingkup kerja kami. Kami adalah supplier ataupun produsen dari alat kesehatan. Jadi kami sampaikan bahwa tidak ada kenaikan secara signifikan baik dari sektor perpajakan maupun dari sektor inflasi. Tidak ada kenaikan yang sesignifikan itu yang dapat membuat harga alat kesehatan ini bahkan menjadi 3 atau 4 kalinya. Begitu. Apabila memang ditemukan seperti itu, kita bisa duduk bersama, kita bisa lihat, kita bisa kaji struktur harganya seperti apa. Justru saat ini adalah kami sedang mengusulkan struktur harga alat kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pelaku industri alat kesehatan di Indonesia kepada Kementerian Kesehatan maupun kepada LKPP. Sehingga hal ini bisa mendorong kita memiliki instrumen yang menurut kita harga alat kesehatan adalah harga yang wajar. Seperti apa? Seberapa besar harga alat kesehatan itu, yang wajarnya seperti apa? Justru itu yang sedang kami usulkan kepada pemerintah. Kami selaku organisasi asosiasi dapat berpartner, dapat berdiskusi apa saja yang menjadi komponen biaya-biaya, apa saja yang menjadi komponen-komponen yang harus kami lakukan, karena semuanya adalah bermuara dari regulasi. Contoh seperti sebuah perusahaan alat kesehatan harus memiliki penanggung jawab yang memiliki kualifikasi khusus. Begitu. Yang kedua, pergudangan kami atau warehouse kami harus sesuai dengan yang namanya cara distribusi alat kesehatan yang baik. Itu untuk distributor. Untuk produsen, kami harus mematuhi dan memiliki fasilitas produksi yang sesuai dengan cara produksi alat kesehatan yang baik. Dan itu semua ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya biaya-biaya yang timbul itu adalah kompensasi dari regulasi-regulasi tadi yang harus kami patuhi, yang harus kami laksanakan. Dan memang ini adalah industri yang sangat highly regulated. Sehingga regulasi-regulasi itu harus kami patuhi untuk melakukan produksi ataupun distribusi alat kesehatan. Nah, dari situ kami melakukan kajian, semua perusahaan melakukan kajian bahwa hal-hal tersebutlah yang bisa menentukan biaya-biaya yang timbul tadi. Contoh lagi, saya misalkan kami harus melakukan memiliki satu alat sebagai cadangan. Contoh misalkan perusahaan saya melakukan pengadaan untuk ventilator di Papua. Nah, saya harus memiliki ventilator cadangan di warehouse saya apabila suatu saat ventilator yang sedang didistribusikan itu mengalami problem atau bermasalah. Sehingga saya harus dengan cepat serta-merta mengganti ventilator yang tadi yang telah ada di rumah sakit dengan ventilator yang ada di gudang saya. Begitu. Nah, biaya-biaya seperti ini kan harus diantisipasi dan itu sesuai dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami sudah memiliki struktur harga, lalu base-nya adalah regulasi-regulasi tadi sudah kami jabarkan juga. Nah, untuk itu ini sedang berproses semuanya dan kami sangat appreciate dengan seluruh kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang sangat mensupport kami, nah terutama untuk terkait dengan struktur harga alat kesehatan ini. Begitu. Baik, kita sedang menunggu seperti apa pemerintahan yang baru nanti betul. Di bulan Oktober begitu dan upaya apa yang mungkin menurut Dilkeslam ini harus menjadi PR atau fokus dari pemerintah yang baru mungkin untuk bisa membuat harga ini lebih stabil begitu dari segi regulasi ataupun mungkin dari segi mendorong seperti apa produksi alat-alat kesehatan di dalam negeri, mungkin juga untuk bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap mesin-mesin impor. Ya, jadi kalau kita bisa berangkat dari kata ketahanan alat kesehatan dalam negeri. Jadi ketahanan alat kesehatan dalam negeri saya kira tidak ada satu negara pun yang benar-benar mandiri, tidak memerlukan negara lain untuk melakukan pengadaan raw material. Nah, dari konsep itu, ketahanan alat kesehatan dalam negeri bisa dimulai dari alat kesehatan dalam negeri serta alat kesehatan impor. Kita tetap masih membutuhkan produk impor, khusus untuk teknologi yang sifatnya menengah ke atas, yang memang kita belum bisa produksi di dalam negeri. Nah, untuk produksi yang di dalam negeri ini sendiri, menurut kami, harapan kami untuk pemerintahan yang baru dapat menciptakan ekosistem industri alat kesehatan yang lebih ideal. Yang lebih ideal seperti apa? Bisa membantu kami mendapatkan raw material yang ada di Indonesia. Selama ini sebetulnya Indonesia sudah bisa mampu memproduksi, contoh misalkan medical grade. Jadi stainless yang medical grade itu sudah mampu. Namun adanya order yang tidak sesuai dengan economic quantity dari kegiatan tersebut. Sehingga
produsen dari stainless steel medical grade tersebut lebih baik melakukan kegiatan ekspor misalkan daripada untuk melayani pasar domestik yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri. Nah, disitulah sebenarnya pemerintah bisa muncul sebagai agregator. Agregator bisa menunjuk BUMN atau satu perusahaan yang bisa menjadi agregator yang bisa mengumpulkan seluruh kebutuhan dari pelaku alat kesehatan industri dalam negeri. Nah, kalau dari situ bisa melakukan itu, raw material sudah mudah didapatkan, saya kira harga dari produk alat kesehatan dalam negeri sudah sangat signifikan bisa turun sebetulnya. Selain itu juga pemerintah dapat memikirkan untuk mulai memprovide layanan laboratorium pengujian alat kesehatan yang lengkap di dalam negeri. Karena ada beberapa pengujian alat kesehatan yang harus dilakukan di luar negeri. Sehingga memang secara ekosistem memang kita menuju proses ke sana. Namun itulah harapan kami. Mudah-mudahan pemerintah ke depan, pemerintah selanjutnya dapat membantu kami untuk menciptakan ekosistem yang lebih ideal untuk pelaku industri dalam negeri. Begitu. Baik, berdasarkan pantauan dari Gakeslab, seperti apa sih para pelaku industri alat kesehatan dalam negeri melihat kondisi atau kemungkinan perekonomian kita saat ini begitu untuk melakukan ekspansi, mungkin untuk bisa menambah lagi investasi, memanfaatkan raw material yang akhirnya berguna untuk pengadaan alat kesehatan? Ya, pengusaha ini sebenarnya perhitungannya mudah saja. Apabila memang ada hal yang bisa diinvestasikan, pasti pengusaha akan melakukan pemikiran ke sana, begitu. Artinya apa? Artinya kami membutuhkan roadmap kejelasan industri ke depan, khususnya untuk alat kesehatan, seperti apa ke depannya. Konsistensi pemerintah juga kami butuhkan dalam melakukan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik itu dari dana dari pemerintah maupun dana hibah atau dana pinjaman. Sebenarnya itu juga menjadi dukungan support kepada kami selaku pelaku industri dalam negeri. Sehingga dukungan-dukungan seperti regulasi-regulasi yang terkait dengan prioritas produk dalam negeri tadi sangat kami butuhkan, begitu. Jadi sebenarnya kami membutuhkan roadmap ke depan. Contoh misalkan 2 tahun, 3 tahun ke depan, pemerintah ada kebutuhan apa yang ingin dilengkapi, program apa yang ingin dijalankan. Seperti 2 tahun lalu program stunting, saat ini program dari Pak Menteri sudah sangat baik sekali, transformasi layanan kesehatan, baik mulai dari puskesmas, rumah sakit rujukan, sampai dengan pengadaan laboratorium dasar di puskesmas yang dulu sebelumnya mungkin belum ada. Nah, sebenarnya itu yang kami butuhkan, roadmap seperti itu. Sehingga ada kebutuhan, ada demand di masa yang akan datang yang dapat dipersiapkan oleh industri dalam negeri sedari awal. Tidak pada saat tahun ini butuhnya ini, lalu industri dalam negeri dipacu untuk melakukan pengadaan seperti itu. Nah, itu cukup sulit sebenarnya. Karena industri alat kesehatan ini tidak bisa merubah hanya dalam 1 tahun, 2 tahun. Butuh penelitian yang cukup panjang sebetulnya. 5 tahun, 10 tahun untuk penelitian, membuat sistem IT-nya, AI-nya, software-nya yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu disiplin dari kedokteran. Misalkan jantung yang sehat seperti apa, yang ada di pasien monitor harus seperti apa tergambar, karena itu membutuhkan penelitian yang sebenarnya sangat panjang, 5-10 tahun. Nah, dengan adanya challenge yang sekarang ini, kami sebenarnya membutuhkan roadmap ke depan seperti apa, sehingga industri bisa mempersiapkan sedari awal.